Oke. Di record dia. Iya, Oke. ntar A. Eh, oke. Oke. Selamat sore, Bapak. Dari maaf Pak, ntar A. Grogi A. Aja kali. Atau stop record saya. Enggak, Bikosnya apa? Bikosnya Dikat, Sena. tiba-tiba dikat. Tadi cut aja. Iya ya. Grogi soalnya. Ini A mau ketemu Nurul dulu nggak? Enggak tahu soalnya jam dulu. Ini udah pulang kerja. Belum. Oh, belum. Kemarin itu sebenarnya dikasih tahu sama Bang Jack. Sama Om Jack. Ntar ada Vina katanya ngabarin. Mau Oh diwawancara. iya. Iya kata aku. Mau ada dia Oh, udah. ngabarin. Gitu. Berarti udah dikasih tahu Eh, Om udah, Jack ya. udah dikasih kisi-kisi. Hmm. Jadi tahu. Ayo gitu deh tadi gak ada. Bentar A. Emang harus formal kali ya. Iya Biasanya A. waktu itu awal nggak ada wawancara kayak ada wawancara cuman nggak direcord aja. Oh iya. Mana wawancara by ini aja, diketik. Oh, soalnya nanti takutnya dosen penguji minta itu kan apa tuh video gitu. Oh, cuma buat buktinya doang. Iya. Hah, gini beko lah nak. Beko lah. Dah Vina mulai ya. A. Ya, berapa pertanyaan sih? Tiga kan? Enggak. Wah, 12. Tapi yang di paling atas tadi apa tuh? Ya, ini nih untuk pertanyaan-pertanyaan awal gitu, A. Iya sih. Ya udahlah, Dah. ketawa aja lah ntar jawabnya. Oke, A. Ah, Selamat sore, Bapak. Terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan untuk melakukan wawancara keperluan penelitian skripsi saya. Jadi saya hanya ingin menggali pengalaman dan pendapat Bapak, proses pembelian barang dan kerjasama dengan vendor di hotel. ya. Nah, untuk pertanyaan pertama ini nih, kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak kerja di Haris Resort Barelang Batam? Kebetulan di sini saya kerja di Hari Riset Badarang baru 6 bulan. Jalan 7 bulan sih sebenarnya. Saya join Hmm, di tanggal 2026 gitu. Tapi oh, sebelumnya kerja hmm. udah dari tahun 2018 sampai sekarang. Oh, dari 2018 sudah masuk di hospitality ya, A? Yes. Bapak. Oke, untuk pertanyaan kedua, jabatan Bapak saat ini apa kalau boleh tahu? Ini saya sebagai supervisor CDP Pastry, Chef de Party Pastry. Oh, di bagian FI produk ya, Bapak ya. Betul sekali. Untuk jabatan Bapak sekarang, tugas dan tanggung jawab Bapak pada Departemen FI produk ini apa? Nah, yang lebih utamanya di sini saya adalah quality control produk. Quality control produk itu adalah kita mengecek dari barang datang, dari supplier datang sampai dengan penyajian suatu produknya gitu. Oke, contoh misalnya kita Hmm. order itu barang. Contoh misalnya apa ya? Terigu deh. Kayak terigu. Ya. Kita di terigu biasanya di Indonesia ini kita pakainya merek Bogasari. Mhm. Bogasari itu dibagi menjadi dua. Ada yang protein tinggi, ada yang protein rendah. Salah satunya adalah terigu cakra dan terigu segitiga kalau nggak salah itu kan. Mhm. Nah, terus kita cek nih dari awal dia datang sampai dari gudangnya mereka Ya. distribusi sampai dengan hotel. Kita cek apakah kualitasnya bagus, packagingnya tidak rusak. Kalau Mhm. misalnya packagingnya rusak, kita kembalikan kembali ke distributor. Kalau misalnya tidak dan bagus packagingnya, kita terima. Karena itu salah satu apa namanya salah satu quality controlnya kita. Apabila packagingnya rusak atau misalnya ada yang berlobang atau gimana, karena rentan terigu itu eh, apa namanya berkutu dia Oh, gitu. gitu. Makanya itu yang lebih
lebih di pada posisi saya sekarang gitu, politik. Oh. Terlebih ini saya lebih ke apa namanya, selain politik kantor, saya mengecek juga barang-barang part stok semuanya, dicek di Hmm. sini untuk 1 bulan ke depan seperti itu. Oh, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak memastikan spesifikasi barang yang diajukan dari Departemen User itu 100% akurat sesuai kebutuhan pada departemen Bapak? Kalau berbicara akurat, sebenarnya sih namanya manusia ya, pasti dia nggak akan 100% apa sesuai lah ya, pasti nggak, Iya. Mhm. tidak akan memuaskan apa yang selalu yang kita minta gitu. Tapi setidaknya kita selalu menekankan kepada bagian processing, Mhm. setidaknya itu bahan-bahan itu minimal sama lah gitu, apa namanya, kualitasnya gitu dengan apa yang kita minta sebagai user, sebagai kita save di dapur gitu. Soalnya kenapa dia sangat berpengaruh untuk produk makanan kita ntar gitu, dari Oh, segi rasa, dari segi tekstur, dari segi aroma, khususnya di pastry ya gitu. iya. Hmm. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang akan Bapak lakukan kalau barang yang dikirim tersebut tidak sesuai dengan fungsi atau spesifikasi yang disepakati sebelumnya? Kalau misalnya tidak sesuai, Ya. ya paling kita ke bagian bagian receivingnya kita berbicara aja. Kita jelaskan kenapa kita memilih produk yang sesuai apa yang kita mau. Kalau misalnya tidak sesuai, kita balikan ke bagian receivingnya. Gitu. Oh gitu. Ya, betul. Ya, selanjutnya, seberapa penting bagi Bapak fungsi atau kegunaan barang tersebut dalam pertimbangan Bapak sebelum membuat DML? Seberapa? Seberapa? Seberapa penting fungsi atau kegunaan barang dalam pertimbangan Bapak sebelum membuat DML, sebelum dikasih ke receiving? Oh gitu. Seberapa penting ya? DML itu ya Mm-mm. sangat penting. Karena kalau kita tidak menjalankan DML, yang pertama, hotel itu kan setiap minggunya tuh setiap harinya pasti dia ada yang namanya event gitu Oh kan. ya. Nah gitu, makanya di sini kita memakai sistem 1 minggu itu kita 3 kali pengorderan gitu. Mhm. Di hari Senin, Mhm. hari Rabu, sorry, kita pengorderan di hari Selasa datang hari Rabu, Ya. datang hari Rabu, terus kita order hari Kamis, datang hari Jumat, lalu kita order lagi hari Jumat, datangnya hari Senin. Jadi dalam 1 minggu itu datang barangnya 3 kali gitu. Oh, Tapi kita ngordernya dalam 1 minggu itu 4 kali. oh. Ya, betul. Berarti 1 hari sebelum kedatangan Iya, ya, Bapak ya. betul. Ya, seperti itu. Oke. Betul. Lanjut, Jadi Kak. itu Mhm. penting banget. Itu penting banget. Oh iya, kalau misalnya nggak sesuai di hari H-1 sebelum itu, Bapak. Misalnya, kalau misalnya nggak sesuai Ah, sama peraturan di sini atau SOP yang ada di sini, ya itu datangnya ntar 2 hari ya, 2 hari kemudian. oh 2 hari kemudian. Oke. Tuh. Ya, kita Ya. juga di sini mengikuti aturan yang ada. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya, Ya. bagaimana Bapak melihat situasi jika barang yang dikirim vendor memiliki fungsi yang lebih rendah atau berbeda dari kesepakatan awal? Oh, nah, kalau case seperti itu biasanya eh kita sebagai user di sini kita langsung ngomong ke vendornya gitu. Hmm. Kita ngomong langsung ke vendornya kenapa barang ini berbeda dengan hasil yang kita lihat dari awal. Kayak gitu. Kita Oh. jelaskan mungkin ke vendornya apa efek sampingnya kalau misalnya produk itu berbeda. Soalnya kenapa? Mhm. Kalau misalnya kita sudah pakai pertamanya kita pakai produk yang bagus, lalu ntar suppliernya ganti lagi kualitasnya, akan berdampak pada tamu kita. Oh iya iya. Tuh, tamu kan kita kan di sini otomatis apapun yang kita udah kasih ke tamu, tamu tuh udah tahu rasanya seperti apa. Nah, makanya kita coba untuk jelaskan kepada suppliernya, Mhm. dan untuk konsisten eh, kepada apa namanya brand dari awalnya gitu. Lalu kalau misalnya kita udah jelaskan ke supplier, balikan lagi ke bagian processing dan receiving seperti itu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya ada
barang yang nggak disepakati itu komplainnya langsung di loading dock gitu ya, Bapak? Betul, kita Hmm. langsung betul. Kalau Oh, tinggal berbicara dengan bagian suppliernya, kita jelaskan gitu. Dan oh, didampingi dan didampingi dan didampingi oleh bagian receivingnya juga gitu, biar dia pun mengerti. oh gitu. Iya. Oke. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana mengukur tingkat kegunaan dari suatu barang setelah 1 bulan didistribusikan ke departemen user? Oh, biasanya kita bundling kalau misalnya emang dalam 1 bulan ini misalnya produk itu kan kita di sini sebagai user kita mencoba buat apa produk suatu brand itu kan biasanya kita ada bagian uji coba kayak gitu kan. Nah, Oh ya. bulan ini kita dilihatlah apa misalnya apa kelebihan dan kekurangannya dalam satu produk ini. Dan tidak dipungkiri juga zaman sekarang biasanya brand itu kan meningkatnya terus sangat pesat kan. Dari Iya. brand sekarang mungkin aja ntar ke depannya atau 1 minggu kemudian 2 minggu kemudian datang lagi brand baru. Nah makanya Mm-mm. biasanya kita adu-aduannya kayak gitu. Kalau misalnya emang supplier ini bagus gitu, konsisten, atau Mhm. misalnya brandnya itu juga konsisten, kita nggak akan lepas dari satu brand yang ada gitu. Karena kita juga menjaga konsistensi suatu makanannya gitu. Tapi tidak dipungkiri juga kalau misalnya ada brand baru dengan kualitas yang bagus, dengan Mhm. price yang bagus juga, kualitas produknya bagus, ya kita tidak dipungkiri kita juga bakal pindah ke brand yang lain gitu yang lebih bagus gitu. Oh Karena iya. mengikuti lah gitu. Oh, berarti lihat dari kualitas barangnya juga ya, Bapak ya. Iya, Hmm. betul. Baik, untuk selanjutnya, menurut Bapak, apakah daya tahan atau masa pakai suatu barang itu menjadi pertimbangan kegunaan jangka panjang bagi manajemen hotel atau bagi departemen Bapak? Gimana tuh maksudnya? Contohnya gimana? Daya tahan suatu barang tersebut menjadi pertimbangan guna untuk pembelian berulang gitu, Bapak. Bakal Oh, dipakai lagi gitu atau ganti ke bahan yang baru, yang lain, alatnya. gimana ya? Ini kayak misalnya contohnya ada apa? Misalnya Seperti alat-alat eh, alat-alat masak. alat-alat masak. Iya. Alat-alat masak itu sangat 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 harus di maintenance sebenarnya gitu. Hmm. At least kalau misalnya tidak di maintenance kalau at least kalau misalnya nggak bisa diganti diganti dengan yang baru, harus ada maintenance-nya. Maintenance itu Oh, jangan lagi gitu. iya. Atau misalnya dari kita punya misalnya di sini oven deh gitu. Oven misalnya dalam jangka 1 tahun itu udah pasti harus dicek oleh vendornya kayak vendor dealnya diganti apa Hmm. misalnya harus diganti di maintenance gitu. Mhm. Karena kenapa itu pun sama kita semuanya dari awal dari nol sampai selesai suatu produk itu pasti semuanya berpengaruh entah bukan soal bahannya doang gitu Oh alat-alat iya. berpengaruh makanya itu sangat penting untuk jangka panjang seperti itu jadi kalau misalnya apapun itulah apalagi di kitchen kan kita bahaya kita mainnya api di sini kan nah Iya. kalau misalnya tidak ada maintenance atau misalnya eh, itu apa alatnya nggak bagus itu juga membahayakan buat kita sebagai chef di sini kayak gitu kerjanya Oh gitu gitu. Oke. ya. Selanjutnya, menurut Bapak bagaimana mempertimbangkan harga dan kualitas saat memilih barang sebelum diorder? Oke, ini nih, boleh juga nih. Soalnya pertanyaan ini agak-agak ini juga nih, agak-agak tricky juga. Aha. Itu kita sebagai di hotel di sini tidak bisa, nggak bisa menaikkan harga asal atau cuma-cuma gitu kan kepada tamu ya. Iya. Sedang- Sedangkan bahan makanan tiap harinya itu pasti ada yang naik dan ada yang turun gitu kan. Iya. Nah jadi eh, tadi pertanyaannya Bagaimana mempertimbangkan harga dan kualitas saat memilih barang? ya, nah jadi ya itulah kita jadi sebagai sebagai user di sini yang Mhm. udah yang udah yang udah tahu lah gitu kan suatu kualitas produk, kualitas brand.
sebisa mungkin kita di sini memilih barang-barang yang apa barang-barang yang bagus gitu kan, Mhm. tapi dengan budget yang agak miring gitu. Oh, Dalam arti kita di sini eh, gimana ya, kita kita di sini walaupun dengan barang yang ada dengan kualitas produk yang kurang, tapi kita semaksimal mungkin bisa menyajikan kepada tamu dan kualitas yang lebih baik gitu, yang bagus gitu. Dalam arti biar kita pun nggak menjadi biar tamu itu nggak jadi underestimate atau misalnya jadi nggak kabur lah istilahnya gitu ke oh, hotel lain gitu. Kita mempertahankan gitu. iya, pertama. Yang dengan barang yang ada atau dengan barang-barang yang setiap harinya dia selalu naik gitu. Jadi kita memaksimalkan lah gitu buat menampilkan yang bagus kepada tamu. Oh, oke. Nah, selanjutnya, em, seberapa penting harga pada suatu barang kalau barang tersebut membuat citra hotel menjadi naik oleh tamu, oleh pengunjung, menurut Bapak? Ya, nah untuk barang itu tuh biasanya kita di sini sebagai sebagai user, kita di Mhm. sini melihat dulu tamunya seperti apa, tamunya dari mana gitu. Jadi eh, kita menyesuaikan tamu itu, emang misalnya tamunya tamu luar gitu atau tamu lokal. Oke lah, kalau tamu luar kita menyesuaikan barang-barangnya yang ada gitu kan, barang Oke. sesuai dengan lidah dia, dengan Mhm. kualitas. Nah itu, nah caranya kita gimana? Nah, kesempatan kita sebagai hotelier, sebagai user di sini di hospitality, bisa mungkin kita, kalau misalnya ada tamu-tamu yang membeli kita gitu, misalnya dengan harga yang bagus, kita di situ langsung mendokumentasikan, Hmm, mendokumentasikan pasti dengan aha. apa, entah bikin konten atau bikin apa kayak gitu dengan produk yang kita pakai saat ini gitu. Nah Oh, itu jadi gitu. bahan tujuan, jadi berdampak untuk ke hotelnya, citra hotelnya jadi bagus karena kita memakai barang-barang yang berkualitas kayak Oh, gitu. gitu. Oke. Em, terus, menurut Bapak, apa tindakan yang seketika dilakukan hotel kepada vendor jika ditemukan kontaminasi atau cacat fisik berat pada kondisi barang yang datang? Oh, kalau gitu itu sangat-sangat tidak lah, itu sangat-sangat tidak diterima oleh hotel gitu. Mm-mm. Nah, adanya cross kontaminasi. Nah ini pun jadi perhatian lebih untuk vendor gitu kan. Iya. Kita pun harus mengecek gitu bagaimana cara penyimpanannya mereka, bagaimana cara dia menyimpan di mobilnya gitu kan, kan kita tidak tahu kan seperti apa gudangnya mereka gitu kan, bisa Mhm. sampai ke hotel sampai sini. Makanya kita biasanya di sini kita biasanya di sini dari data supplier, kita tuh dicuci ulang dengan cara kita apa, memakai sanitasinya, ada sabunnya kayak gitu, karena kita Oh, mencegah iya. cross kontaminasi kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita melihat dari vendornya saja sudah ada cross kontaminasi, kita langsung Empat gitu ya, Pak. dikat aja, nggak diterima gitu loh. Oh, iya, iya. Emang nggak lah, nggak sesuai prosedur sama kita, karena itu apa namanya, membahayakan juga buat tamu Iya. gitu. Seperti Berpengaruh juga ntar untuk barang-barang DML. betul, Oke. betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana tingkat kecocokan antara deskripsi barang yang tertulis di lembar DML dengan fisik asli produk yang diantarkan oleh vendor? Bagaimana? Oh, Bagaimana tingkat kecocokan antara deskripsi barang yang tertulis di DML dengan fisik asli produk yang diantarkan oleh vendor? sebenarnya sih cocok-cocok aja. Kalau misalnya kita selama di sini eh, Mhm. eh, selalu menekankan kalau misalnya itu emang sesuai, kita selalu mengingatkan kepada receiving dan kepada supplier juga buat tetap konsisten. Kita kasih dengan cara kita kasih fotonya, oh ini barangnya bagus gitu. Oh, gitu. Bagus yang ini please. Kalau misalnya emang ke depannya masih ada barang yang ini, tetap kasih barang yang ini. Kalau Heeh. tidak ada, eh, kalau misalnya tidak ada, pasti anak receivingnya ke kami, ke user ini selalu ngabarin gitu. Ini mau diterima nggak ada barang ini? Kalau misalnya tidak cocok dengan dengan apa yang kita order sebagai user, kita langsung nge-hold dulu, kita tahan dulu.
Kalau bisa receivingnya cari lagi yang lain kayak gitu. Oh gitu. Berarti dikoordinasikan dulu ke receiving dulu Tuh, ya Bapak. Hmm. Oke. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana pengalaman terhadap pelayanan vendor dalam memenuhi kebutuhan barang di FB Product sejauh ini? oh, ini kalau vendor sejauh ini dari kita sebagai user gimana ya? Masih oke-oke aja sih vendor. Nah, nah ini di Batam ini kan saya kerja di pulau udah 2 kali. Iya. Memang yang namanya pulau itu susah barang Mhm. kan, cocok-cocokan antara barang. Kadang kadang ada stok yang melimpah, kadang ada stok yang terbatas. Nah gitu. Ya. Selain suppliernya suppliernya apa namanya selalu koordinasi dengan kita atau dengan receiving gitu. Mhm. Itu menjadi namanya apa? Jadi suatu perhatian lah buat kita gitu dengan berarti contohnya berarti supplier ini perhatian terhadap kita gitu loh. Dia selalu Mhm. ngabarin, tidak mendadak kayak gitu. Jadi untuk saat ini sih supplier di sini masih oke-oke aja sih gitu. Oh gitu. Ya, dia pelayanannya selalu bagus gitu, Oh. selalu kabarin gitu. Dari harga pun dia nggak terlalu ini, tapi yang namanya di pulau ya kayak gitulah. Kadang kapalnya kayak apa kayak ada trouble atau gimana. Jadi kadang itu apa namanya pengirimannya yang tidak sesuai. Itu aja sih Oh gitu. Berarti sebenarnya. sejauh ini belum ada miskom antar vendor berarti ya Pak? Belum sih. Hmm. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Dari pengalaman Bapak nih, mana yang lebih penting, harga murah atau kualitas pelayanan vendor yang baik? Oh, harga murah atau kualitas? Atau kualitas pelayanan vendor yang diberikan ke pihak hotel itu yang baik? Oh, gimana ya? Eh, sebenarnya sih kalau misalnya kita disuruh milih ya antara dua itu, Mhm. terus jujurnya kita pengen harga yang murah gitu kan. Cuman Iya. bagaimana cara supplier itu bisa menjelaskan ke kita bahwa kita ambil produk yang bagus gitu. Jadi ya intinya sebenarnya kalau misalnya pelayanan supplier itu bagus ke kita, kita lebih memilih apa pelayanan suppliernya tadi daripada harga yang gitu. Oh gitu. Oke. Udah sih Bapak, segitu dulu pertanyaan dari saya. Ada yang ini nggak puas nggak? Atau misalnya Puas. kelar, Puas. Sejauh ini puas sih Bapak, udah menjelaskan beberapa pertanyaan tadi dengan rinci, detail juga. Nah, sebelumnya terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk wawancara saya ini. Izin ini ya Bapak, screenshot. boleh. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Oh, Bentar. Ulang lagi Bapak. boleh. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Dah. Makasih ya, A. Masih Udah udah ngeluangin waktunya. Apa, A? masih di record nggak? Udah di record.